Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kekuatan, kesempatan, kesehatan. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini mencari wajah Tuhan. Dan sekarang ini bersedia untuk mendengar firman Tuhan disampaikan. Kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak akan keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang tidak sempat bersama hari ini dimanapun mereka berada. Juga harta benda yang kami tinggalkan di rumah. Mohon kiranya Tuhan menjaga, memelihara dan melindungi. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Silakan duduk, saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita melihat mula mendengar satu siri khotbah. Ya, ini adalah satu siri khotbah bersempena dengan musim puasa kita. Biasanya dalam musim puasa itu kita akan menumpukan perhatian kita kepada datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan berdoa, berpuasa. Ayo kita lakukan itu semua, ya. Masing-masing kita memelihara ibadah kita dan juga tanggung jawab kita sempena bulan puasa ini. Tetapi kali ini untuk mengisi bulan puasa kita ini, saya mau membawa kita menelusuri, meneliti, belajar dari satu kitab, yaitu kitab Roma. Ya. Kitab Roma ini adalah satu kitab ataupun epistola ataupun surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat Tuhan di Roma. Bukan di rumah, di Roma. Ya, di Roma. Dan ditujukan kepada orang-orang Kristen di sana yang terdiri daripada orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, orang Kristen. Ya. Rasul Paulus ini sewaktu menulis surat ini, dia belum lagi melawat Roma ketika itu. Dia masih dalam rangka lawatannya, misinya ke tempat-tempat lain. Tetapi dia ada satu kerinduan yang membara katanya seperti itu untuk melawat mereka, orang-orang Kristen di Roma itu. Ya. Dan dia berdoa semoga akan tercapai, dan kalau kita baca sejarahnya atau Alkitabnya kita tahu dia memang melawat di Roma, dan di sana juga dia menghadapi banyak cabaran dan sebagainya. Itu adalah sedikit sebanyak tentang kitab Roma. Apalagi, kenapa saya pilih kitab Roma? Memang ada banyak kitab-kitab yang kita boleh pilih. Kebetulan saya menggunakan kitab Roma karena di dalam kitab Roma ini ada dua perkara besar yang bagus untuk kita melihatnya semula. 11 pasal yang pertama itu, kitab itu Rasul Paulus dia menjelaskan apa itu Injil. Memanglah dalam kitab-kitab Injil Yesus mengatakan sedemikian dan sebagainya. Tetapi dalam kitab Roma dia menjelaskan apa itu Injil. Kita akan lihatlah dari siri ke siri, ya. Itu 11 pasal yang pertama. Kemudian 4 pasal terakhir itu dia mencabar orang-orang Kristen di Roma supaya mereka menjalani kehidupan Kristen mereka dalam ketaatan, dalam kesatuan, dan dalam misi. 4 pasal yang terakhir itu. Artinya apa? Artinya Rasul Paulus ini walaupun dia belum sampai ke sana, tetapi dia sudah ada rancangan untuk memenangkan Rome. Ya. Dan bagi kita mau belajar apakah perkara-perkara itu yang boleh menjadi pegangan bagi kita. Ya. Jadi tema kita itu adalah Coba tema kita itu dipanggil, dimiliki, dipisahkan. Ya.
Ini adalah yang pertama ya, siri yang pertama dipanggil, dimiliki dan dipisahkan untuk kerja-kerja Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya daripada 7 ayat ini kita dapat melihat di sana bagaimana dalam tulisan Rasul Paulus itu dia menyatakan kepada jemaat di Roma siapa dia. Dia belum pernah sampai ke Roma sewaktu menulis surat ini. Jadi sebelum dia sampai ke sana, dia memperkenalkan dirinya dalam tulisan ini. Saudara, mungkin karena Rasul Paulus tahu orang-orang Kristen di Roma itu masih terngiang-ngiang di telinga mereka, siapakah Paulus ini? Mungkin Rasul Paulus tahu yang kebanyakan orang Kristen di Roma hanya kenal kepada Saulus, bukan Paulus ya. Siapakah Saulus? Saulus ini adalah Paulus lah. Sebelum menjadi Paulus dia adalah Saul. Ya. Dia ini begitu hatinya ini mau memperhentikan gerakan Kristiani. Jadi dia minta surat yang memberi dia kuasa menangkap orang-orang Kristen. Ya. Diberi kuasa menangkap orang-orang Kristen dan disumbat ke penjara. Itu Saulus ya. Jadi dia sudah dapat kuasa itu, dia pergilah. Tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan kan. Dalam perjalanannya itu ke Damsyik itu ya. Dia bertemu dengan satu cahaya yang sangat terang. Yang membutakan Rasul Paulus. Sangat terang. Kemudian Rasul Paulus kata, siapakah engkau Tuhan? Dan suara itu ya, akulah Yesus Kristus. Sekarang bangun dan masuklah ke bandar itu. Dan tinggal di rumah itu. Dan dia pun pergi. Pada masa yang sama, Tuhan juga memberi satu arahan kepada Ananias. Pergilah kepada orang yang namanya Saulus. Dan dia kata, aku tidak mau. Karena saya tahu siapa orang itu yang mereka ini yang menganiaya kami katanya. Tapi Yesus kata pergilah. Sebab dia telah mengutus Rasul Paulus ini kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi orang-orang Kristen di Roma tidak semestinya tahu siapa dia seluruhnya. Jadi dia memperkenalkan diri dalam pasal pertama ini yang kita lihat hari ini. Yang juga pada masa yang sama bagus untuk kita karena identiti yang dimiliki oleh Paulus ini adalah identiti kita juga. Kita harus ada identiti itu ya. Apakah identiti itu? Dipanggil, dimiliki dan dipisahkan. Oke, mari kita lihat sekarang khususnya ayat 1 dan ayat yang kedua. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu ayat 1 ya. Ayat kedua nanti kita sambung. Jadi dalam ayat yang pertama ini, dia memulakan surat ini dengan menyatakan siapa dia. Dalam mengerti maksud Paulus ini, barangkali dia mau memperkenalkan siapa dia. Aku mau menemui kamu, aku mau melawat kamu. Mungkin ada di antara kamu yang masih terngiang-ngiang di telinga tentang aku. Kamu kenal aku sebagai Saulus, sekarang aku adalah Paulus. Lebih kurang begitu, tiada kata-kata begitu secara khususnya. Tetapi saya rasa itulah maksud Rasul Paulus. Dia mau memperkenalkan dirinya. Dalam dia memperkenalkan dirinya itu kepada orang-orang di Roma, dia juga sekaligus menyatakan identitinya. Dan inilah yang kita mau lihat ini dalam permulaan siri pertama ini. Siapakah Rasul Paulus ini? Ya. Kalau saudara kita di sebelah itu ada di antara mereka mengatakan, kamu harus berterima kasih kepada Paulus, kata mereka. Karena Pauluslah yang telah mengembangkan pengajaran Kristen, kata mereka. Pauluslah yang telah menjelajah waktu itu, wilayah itu. Mengembangkan pahaman Kristen. Dari dialah kamu ada semua ini pengajaran katanya. Betul juga ya.
Jadi kenapa kamu mengikut Yesus Kristus katanya? Kamu harus ikut Paulus. Tetapi kita tahu maksud mereka ya. Niat mereka itu adalah supaya kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, malahan percaya kepada Paulus, dan itu mereka punya agenda yang tersirat. Mana tahu ada anak-anak kamu yang bersekolah di sekolah dan kebetulan ada begitu punya cerita ya, dan dia ceritakan kepada kamu, betul kamu yang kekristenan kita ini sebenarnya Rasul Paulus yang kembangkan, bukan Yesus Kristus. Apalah jawaban kamu? Aku pun tidak tahu. Nah, begitu kan? Aku pun tidak tahu. Nah, jadi hari ini saudara, mari kita lihat cerita ini. Sebab ada impaknya kepada kehidupan kita. Jadi saya mulakan dengan perkataan dipanggil ya. Perkataan dipanggil. Kemudian lepas itu dimiliki. Kemudian lepas itu dipisahkan untuk tugas tertentu. Mari kita lihat yang pertama. Dipanggil. Paulus kata, dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi kalau kita tahu cerita ini, kita tahu sudah. Aku hamba Tuhan yang dipanggil menjadi rasul untuk dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi dia dipanggil menjadi rasul. Perkataan rasul ini hanya khusus kepada murid-murid Yesus yang telah bersama-sama dengan Yesus secara pribadi. Itulah teknikalnya. Ya. Semua murid Tuhan Yesus yang tidak bersama-sama, yang di luar 12 orang itu dipanggil murid. Tetapi yang 12 orang ini dipanggil rasul. Paulus bukan salah seorang daripada 12 rasul itu yang dipilih oleh Yesus. Kenapa dia mengaku dirinya rasul? Karena peristiwa di jalan ke Damsyik itulah. Ya. Di perjalanan itu ada cahaya sangat terang. Dan Yesus berbual dengan dia. Pergilah, masuklah ke kota itu. Ya. Jadi dia dengar tuh suara kan. Dan Rasul Paulus anggap itulah pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Jangan pula ada di antara kita di sini buat satu cerita. Hari itu waktu aku driving lepas kuburan, aku sangat takut. Tiba-tiba ada cahaya yang besar dan bersuara. Oh, limpaslah kamu dengan bagus katanya. Aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Janganlah kau cakap begitu. Satu kali saja ini, tiada lagi yang lain. Ya. Jadi Rasul Paulus ini mengaku dirinya dipanggil oleh Kristus. Ya. Karena kalau kita baca kisah Rasul 9 dan sebagainya, Yesus kata, aku telah mengkhususkan Paulus ini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus ini begitu gairah untuk memberitakan Injil. Dan dia kata apa? Kalaulah satu-satu tempat itu sudah didirikan oleh orang pemimpin Kristen yang terdahulu, aku tidak akan masuk di sana. Aku akan cari orang-orang baru, kata Rasul Paulus. Itulah pemikirannya. Jadi hari ini, kita ini ya, juga dipanggil. Kalau dalam surat ini ayat yang ke-6 Rasul Paulus kata, kamu juga yang di Roma ini, kamu juga dipanggil. Saya dipanggil oleh Tuhan, kamu juga dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang Kristen juga dipanggil oleh Tuhan, kamu juga dipanggil oleh Tuhan. Yang di St. Michael ini juga, kamu juga dipanggil oleh Tuhan. Karena prinsip itu, Tuhan panggil kita. Dan bila Tuhan panggil kita, dia memilih kita. Yesus kata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Jadi Rasul Paulus ini mengerti betul panggilannya itu datang dari Tuhan. Dan aku mau datang kepada kamu orang-orang percaya di Roma. Karena aku sangat tergerak hati. Aku rindu untuk berjumpa dengan kamu. Lebih kurang begitu maksudnya. Kalau seseorang itu sudah disentuh oleh Tuhan dan diubah hidupnya, impaknya yang ketara, hasilnya yang ketara ialah seperti Rasul Paulus. Dia akan mengharungi banyak bahaya
penganiayaan, kesakitan dan sebagainya. Kebencian dan dia rela mengharungi semuanya itu. Ada satu waktu dalam kitab yang lain Paulus mengatakan, aku berdoa supaya duri dalam dagingku itu dicungkil daripada tubuhku. Tetapi Tuhan tidak mengambilnya, kata Rasul Paulus. Dan Tuhan menjawab dia, dari kelemahanmu itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi kita bertanya, apa duri itu ya? Mungkin duri itu adalah sewaktu-waktu dia ditangkap, dipukul, dipenjarakan. Itulah duri. Tidak mau lagi berulang, tapi tetap berulang. Mungkin duri itu adalah karam di laut. Mungkin duri itu adalah dipagut ular. Mungkin duri itu dibenci oleh bangsanya sendiri. Dia tidak mau hal itu terjadi. Tetapi dia harungi juga. Dia berdoa juga. Dan Tuhan kata, dalam kelemahanmu kemuliaan Allah disempurnakan. Itu Paulus yang mengatakan. Mungkin juga duri itu adalah pribadi yang memusuhi dia. Mungkin juga kan. Sebaik manapun seseorang itu, sekudus manapun seseorang itu, sesaleh manapun seseorang itu, saya rasa mesti ada orang yang membenci. Jadi adakah kamu anggap diri kamu paling baik dalam dunia? Bersedialah kalau ada satu orang yang membenci kamu. Ada satu perbualan di antara dua hamba Tuhan. Mereka berbual tentang orang-orang sekeliling mereka. Dan timbullah persoalan ini kan. Sebagai hamba Tuhan, kita mengasihi jemaat. Jemaat juga mengasihi kita. Yang satu pastor kata, tunggu dulu. Kau tahukah ada orang tidak mengasihi kamu katanya. Ya. Saudara sekalian, apapun kedudukan kita di dalam pelayanan kita ini, mesti ada cabaran. Seperti dipagut ular, kapal karam, dipenjarakan, dan macam-macam lah. Difitnah dan sebagainya. Ya. Mari kita ikut seperti Rasul Paulus. Dia tahu dia dipanggil. Dia dipanggil, dia rela mengharungi banyak masalah, cabaran, penganiayaan, kesakitan dalam pelayanannya. Itulah artinya dipanggil, saudara. Rasul Paulus kata, aku dipanggil. Aku dipanggil menjadi rasul. Sebagai rasul, salah satu tugas kita adalah kita harus mempertahankan doktrin gereja yang dalam Alkitab. Bukan hanya mempertahankan, kita harus mengkabarkannya. Itu rasul. Setiap orang yang dipilih oleh Tuhan itu adalah rasul juga. Tapi R yang kecil lah. Ya. Jadi kalau kamu mau menjadi rasul, kau kasih tahu lah awal-awal, aku ini rasul tapi R kecil kau bilang. Nah, orang paham lah itu. Jangan kau bilang R besar. R besar itu seperti murid Tuhan Yesus itu. R besar itu, rasul itu. Ataukah kamu kata pelayananku ini adalah pelayanan rasuli, kau bilang. Ya. Sebab kalau bilang pelayanan rasul, orang terpikir itu, adakah kau bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Seperti itu. Jadi untuk kita safe and sound, supaya kita selamat daripada teguran, kita bilanglah awal-awal rasulnya itu, R-nya itu huruf kecil. Oh, oke, paham lah itu. Ya. Saudara, semua kita ini adalah rasul huruf kecil. Tetapi peranan kita sama, mempertahankan kebenaran Injil, mengkabarkan Injil dimanapun kamu berada. Bila kamu dipanggil bukan hanya seperti kami, padri, pastor, penginjil. Ya. Sebab panggilan Tuhan ini ada banyak perspektif, banyak sudutnya. Mungkin panggilan kamu tidak semestinya pergi keluar mana-mana. Panggilan kamu mungkin ke dalam keluarga kamu masing-masing. Kamu diutus di sana. Panggilan kamu mungkin kamu di kelas murid. Seorang guru.
Itulah misi kamu. Kamu menjadi rasul di sana. Kamu yang bekerja dalam tempat kerja kamu. Kamu adalah rasul. Kamu dipanggil di sana. Bayangkan begitu, aku berada di tempat ini karena Tuhan menempatkan aku di tempat ini. Ini adalah panggilan Tuhan bagi saya. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi yang penting saudara, panggilan Tuhan ini mesti bermula dari Allah itu sendiri. Dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Panggilan itu bukan sesuatu yang dibuat untuk lantik diri saja semata-mata. Bukan lantikan diri. Lantikan itu datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mungkin kamu bertanya, apalah aku ini? Aku ini tidak ada apa-apa aku ini. Aku hanya orang biasa. Apalah yang spesial sangat dengan aku? Jangan ikut pikiran orang lain. Macam dalam murid Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus kan. Apalah yang spesial sangat dengan Nazaret kata mereka kan. Apalah yang spesial sangat dengan Saint Michael. Jemaatnya kecil saja. Takkanlah Tuhan boleh pakai kita. Tapi kalau Tuhan panggil, dia akan pakai kita. Gereja kita ini punya satu warisan misi yang sangat kuat. Dan kita harus pertahankan itu. Kita harus perjuangkan itu. Kita harus teruskan itu. Di tempat ini, kalau orang lain cakap, apalah yang ada pada Sandakan, dia bilang, bandar mati mereka kata. Ya. Jangan dulu. Ya. Di tempat ini, banyak padri-padri melalui tempat ini. Dan mereka membuka misi baru. Mereka melawat tempat-tempat seluruh Sabah sebenarnya. Bermula dari sini. Saint Michael ini, kalau kamu baca sejarahnya, semua gereja besar di Sabah ini, Tawau, Kota Kinabalu, Lahadatu, Kiningau, semua itu, semua ini ada tapak orang-orang Kristen yang diutus dari tempat ini. Bacalah sejarah itu. Semua di bandar atau di pedalaman tempat ini. Tuhan panggil orang yang biasa. Orang yang biasa dipanggil dan diutus dari tempat ini. Jadi janganlah kita pikir, ya memang Paulus hebat orangnya dan dipanggil oleh Tuhan melayani dia. Memang. Tapi aku ini, siapalah aku ini? Sanakan manalah Pak ada di sanakan. Jangan dulu pikir begitu. Kita ada contoh di tempat yang terpencil begini. Kita boleh menerawang. Kalau ada begitu perkataannya, kita boleh menular ke tempat-tempat yang lain. Pada waktu-waktu sebelum pun Malaysia dibentuk. Sebelum pun Malaysia diwujudkan. Tempat ini sudah menjadi satu tempat di mana penginjilan dan outreach dan penjangkauan bermula. Mari kita pertahankan warisan ini. Jangan sampai suatu hari nanti orang meninggalkan tempat ini dan sunyi pada hari Minggu. Yang datang hanyalah pelancong-pelancong saja. Jangan sampai begitu, saudara. Jangan benarkan gereja ini menjadi padang jarak, padang tekukur. Orang akan ketawa. Suatu ketika dahulu gereja ini hebat, tapi sekarang kosong. Seperti itu. Jangan benarkan begitu. Itulah artinya kesampaiannya, ya, impaknya bila kita melihat panggilan Rasul Paulus ini. Aku hamba Allah dipanggil menjadi rasul. Semua kita pun harus punya identiti yang seperti itu. Paulus punya identiti yang pertama itu dipanggil. Mari kita lihat yang kedua.
Yang kedua ini adalah dimiliki oleh Kristus. Aku adalah hamba Allah katanya. Dan yang memanggilnya itu adalah Yesus Kristus. Di waktu perjalanan ke Damsyik, Yesus berjumpa dengan dia di perjalanan itu. Dan Paulus ingat itu. Aku dipilih oleh Yesus. Aku dipanggilnya. Aku menjadi hamba Tuhan. Kalau aku menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuanku? Mesti Allah adalah Tuanku. Allah yang memiliki aku. Jadi Rasul Paulus kata, aku dimiliki oleh Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Oleh karena dia adalah hamba, dia dimiliki oleh Allah. Perkataan asalnya di situ itu, saudara, berarti bahwa dia ini adalah seorang hamba. Tapi hamba kepada Yesus Kristus, hamba kepada Tuhan. Perkataan itu adalah hamba. Dia ini adalah hamba kepada Raja Yesus Kristus. Identiti Rasul Paulus adalah seorang hamba. Tetapi hamba itu bukan seperti hamba duniawi. Dia adalah seorang pelayan kepada Yesus Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus katanya. Jadi bila kita pun sendiri menjadi hamba Allah, bila Allah memilih kita, bila Allah mengatakan aku pilih kamu, kita dimiliki olehnya, kita menjadi hambanya. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Bagi Rasul Paulus, kalau kita baca, dia punya lawatan itu kan, dia punya lawatan itu, wah bukan main hebat. Ada 3 kali dia melawat round lagi balik. Kalau dia sudah round tempat, dia kata, ayo kita pergi ke satu tempat yang sudah kita lawat dulu katanya. Dia round lagi. Dan dalam perjalanannya ini, dia dipagut ular. Dalam perjalanannya ini, karam perahu. Dalam perjalanannya ini, dia ditangkap. Dalam perjalanannya ini, dia dianiaya. Dalam perjalanannya ini, dia difitnah. Dan macam-macam lagi yang dilaluinya. Tetapi karena dia adalah hamba Kristus, Kristus yang telah memberikan kepada dia amanat itu, sebagai hamba dia ikut semua yang dikehendaki oleh Allah, oleh Kristus. Dia ikut, dia taati, dan dia setia. Bagaimana dengan kita, saudara dan saudara sekalian? Kalau kita adalah hamba Kristus, artinya apa? Waktuku adalah milik Tuhan. Kalau aku adalah pengikut Kristus, uangku, duitku, ringgitku, RM-ku dimiliki oleh Tuhan. Kita hanya seorang yang menjaganya. Penata layanan kita. Ya. Kalau aku milik Kristus, masa depanku itu adalah miliknya Allah. Kita berpikir begitu. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita mesti berpikir begitu. Sama seperti Paulus berpikir sedemikian, kita berpikir seperti itu. Dan hamba-hamba Tuhan yang dipilih untuk melayani Tuhan sepenuh masa ini, mereka ini adalah kalangan orang-orang yang mengatakan, waktuku milik Tuhan, duitku milik Tuhan, masa depanku milik Tuhan. Mereka ini punya masa depan yang sangat cerah. Mereka ini mungkin ada pekerjaan yang gajinya tinggi. Mereka ini ada status dalam sosial yang sangat dihormati. Mereka ini secara duniawi mereka miliki semua yang diidam-idamkan oleh manusia. Pakaiannya, makanannya dan sebagainya. Tetapi mereka telah tinggalkan semuanya. Ditinggalkan semuanya. Mereka menyahut pelayanan Tuhan. Saudara dan sekalian, itu bagi Paulus, itu juga boleh terjadi kepada anak-anak muda kita yang ada di sini. Dalam setiap waktu saya berkhotbah, kalau saya ingat saya akan tekankan ini. Ya, gereja kita ini adalah jemaatnya boleh dikatakan intergenerational. Ya, kita masih muda lagi,
Bukan seperti jemaat bahasa Inggris, kebanyakan mereka sudah senior sudah, kebanyakan kita muda-muda ya. Terutama sekali kamu yang masih belum berkawin itu. Bila Tuhan panggil kamu, itulah artinya itu. Kalau kamu merasa diri kamu dipanggil oleh Tuhan, melayani sepenuh masa. Tetapi bukan untuk semua pelayanan yang seperti itu. Tuhan boleh panggil kamu ke keluarga kamu sendiri. Tuhan boleh panggil kamu ke tempat kerja kamu sendiri. Tuhan boleh panggil kamu ke bisnis kamu sendiri. Disitulah panggilan Tuhan untuk kamu. Lakukanlah sebagai seorang pengikut Kristus di dalam situ di mana kamu ditempatkan. Yang ketiga, saudara, dia dikhususkan, dikatakan di sini dikuduskan atau diasingkan hanya untuk apa? Hanya untuk melayani atau memberitakan Injil. Dan siapakah Injil itu? Rasul Paulus kata Yesus Kristus. Kita kau baca sampai ayat 7, Yesus Kristus. Injil itu adalah Yesus Kristus yang dijanjikan oleh Allah dari semula. Dikatakan di sini. Yang dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dan dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi artinya apa? Rasul Paulus kata, aku ini adalah hamba Allah. Saya telah dipanggil menjadi rasulnya. Dan dikuduskan untuk melayani, memberitakan Injil. Itulah cara Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Roma. Kalau kita hari ini, saudara, apa identitas kita ya? Kalau orang mau mengenal kita, apakah faktor-faktor atau perkara elemen yang seperti Paulus yang kita boleh katakan? Aku ini adalah hamba Allah, dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil. Itu Rasul Paulus. Kamu anggap itu berkali tinggi sekali panggilan itu. Aku tidak boleh sampai ke tahap itu, terlalu tinggi bagiku. Tetapi kita tahu Tuhan memanggil kita berdasarkan kepada pelayanan kemampuan kita sendiri. Kalau ada orang mau kenal kamu, saya harap mereka kenal kamu karena kamu adalah hamba Allah yang dipanggil menjadi rasul, pemberita Injil, dan dikuduskan untuk pelayanan ini. Pada masa yang sama kamu bekerja sebagai guru. Pada masa yang sama kamu adalah ibu. Pada masa yang sama kamu adalah bapak. Pada masa yang sama kamu adalah pelajar. Pada masa yang sama kamu adalah pegawai. Tetapi kamu adalah hamba Kristus, dipanggil menjadi rasul dan memberitakan Injil. Saudara dan saudara sekalian. Jadi cabaran saya untuk kamu adalah mari kita sahut panggilan itu. Kita sahut panggilan itu. Apa saja panggilan itu. Mana tahu suatu hari nanti kamu akan terasa aku mau tinggalkan pekerjaanku sebagai guru. Aku mau melayani Tuhan sepenuh masa, puji Tuhan. Mana tahu suatu hari nanti kamu berubah. Aku mau tinggalkan pekerjaanku ini. Aku mau khususkan diriku untuk pelayanan. Seperti itu. Ada orang saudara dia buat bisnis kan. Ya buat bisnis. Betul-betul bisnis. Tapi untungnya itu adalah untuk pelayanan gereja. Kamu yang ada cita-cita menjadi kaya. Kayalah kamu. Tetapi hasil kekayaan itu kamu salurkan kepada pelayanan dalam gereja. Boleh buat. Business is mission, orang putih bilang. Ya. Tetapi untuk hari ini, mari kita saudara pikirkan identiti Paulus itu. Jadikan dia identiti kita juga. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami. Siapa kami di hadapan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus yang mengerti bahwa dia sudah dipanggil dan dia dikuduskan untuk melayani Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Dalam cara yang Tuhan berikan kepada kami. Setialah kami dalam panggilan itu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.